Selamat datang di dunia Gabriel Dropout, tempatnya malaikat paling terpandang, calon pembawa manusia ke jalan kebenaran, tapi malah jatuh ke lubang kegelapan. Nggak layak deh disebut malaikat, jadi kadang-kadang disebutnya bajingan. Ceritanya hari ini sekolah para malaikat di surga lagi ngadain kelulusan. Sebagai murid terbaik di sana, malaikat kita yang bernama Gabriel bakal ngelanjutin sekolah di dunia manusia. Dia dikasih tugas yaitu mengamati dunia manusia kayak gimana. Tapi nggak mungkin dong dia terang-terangan ngeliatin sayap sama Hello-nya. Hello juga. Alhasil dia nyamar jadi manusia biasa. Hidupnya Gabriel awal-awal sih bener-bener teladan. Gak ada deh manusia yang sesempurna dia. Bukannya manusia lebih sempurna dari malaikat ya? Malamnya Gabriel ngedengar ada yang minta tolong buat diselamatin. Taunya dalam game doang. Sebagai malaikat teladan, Gabriel jelas nggak akan ngebiarin hal ini. Harus jadi teladan di dunia maya maupun nyata. Cuman karakter si malaikat mananya bakal habis kalau ngeheal terus-terusan kayak gini. Satu-satunya cara ya beli tongkat baru lewat gacha supaya mananya jadi gacor. Tapi tahu kan sistem gacha kayak gimana? Sistem yang ngebuat orang-orang candu dan Gabriel pun tidak terkecuali. Saking kecanduannya si malaikat jadi sering bolos sekolah. Gabriel udah masuk terlalu dalam ke jurang pergamingan. Sampai harus iblis loh yang berusaha nyadarin si malaikat. Dia ini namanya Vine, salah satu lulusan sekolah iblis yang juga disuruh buat ngamatin dunia manusia. Vine sih sekadar ngingetin aja kalau yang nanggung hidup si malaikat bangsak tuh ya yang maha kuasa. Intinya kalau Gabriel bolos terus kayak gini, nantinya dia bakal dipanggil pulang ke surga. Dengan sangat terpaksa, Gabriel cobalah hari ini masuk sekolah. Walau males enggak sih kalau harus jalan ke sekolah. Alhasil dia pakai kekuatan malaikatnya buat teleport ke kelas. Tapi Gabriel yang udah terjerumus enggak mungkin lah punya kekuatan sekuat dulu. Dan hasilnya cuma benda sucinya doang yang nyampe kelas. Terima kasih Garena. Bodoh lah gua tiup nih sangkakala. BTW bukan Gabriel doang kok yang sengklek. Ada juga iblis bernama Satania pingin nunjukin betapa jahatnya dia di sekolah dengan cara ngebuang botol plastik tapi tutupnya nggak dipisahin. Hohoho, betapa jahatnya aku. Mana ada gituan jahat. Yang gini nih namanya jahat. Parahnya lagi Satania dipaksa sweet yang ujung-ujungnya dia ngeberesin tumpahannya. Padahal yang numpahin kan Gabriel. Ngapain si setan harus bersihin lantai? Ketipu lagi dah si Muklis. Nggak lama pas balik ke kelas, Gabriel pengen nyontak PR-nya Vinye gara-gara gurunya nyeremin. Mana dikasih sama dia. Satania auto ngehina Gabriel. Masa sama guru doang takut? Si iblis dongong gak bakalan takut sih karena di otaknya cuma makhluk lemah yang takut manusia. Makanya dia dengan pede bilang, saya nggak ngerjain PR pak. Hahaha. Puas ngetawain Satania, besoknya gantian Gabriel digangguin Vinye padahal lagi anak-anaknya mimpi indah. Daripada lama nunggu yang punya kosan, Vinye masuk aja ke dalam berhubung punya kunci serep. Dasar kriminal kau setan. Ya gue kan emang setan. Vinye ngamuk lah, bikin janji mau shopping malah nggak datang-datang. Gabriel bikin sejuta alasan biar nggak diamuk. Ujung-ujungnya Vinye nyerah buat shopping dan lebih milih jadi babu di kamar Gabriel. Selagi beres-beres, Vinye jadi curiga. Kayaknya Gabriel bukan malaikat deh, soalnya mana ada malaikat sebelangsak ini. Supaya si iblis percaya, Gabriel liatin aja Hello sucinya. Suci apaan bejir? Udah bener-bener sesat lah ini Gabriel. Cuman kalau dipikir-pikir bukannya Vinye juga sesat ya? Kan iblis harusnya jahat, licik, pokoknya jelek-jelek lah. Tapi ini kok malah istri idaman sekali. Hal itu ngebuat Vinye jadi mikir keras cara biar jadi iblis budiman. Lagi asik nyari solusi, tiba-tiba muncul makhluk jahat yang bikin Vinye Vinye panik dikejar-kejar. Apaan ini disensor? Alhasil Vinye yang udah lambaikan tangan langsung ngeledakin si kosan. Gimana udah budiman kan aku? Bacot setan. BTW ada juga nih malaikat selain Gabriel. Dia ini namanya Rapiel, siswi nomor 2 setelah Gabriel di sekolahnya dulu. Waktu mau berangkat sekolah, dia ngeliat Satania lagi rebutan anjing sama roti. Mendadak bersyukur sama Tuhan karena telah diberikan mainan teman baru. Rapiel saranin lah teman barunya ngegonggong supaya bisa damai sama si anjing. Gonggong dong. Sayangnya gara-gara nggak ada hasil, Satania jadinya milih lewat jalan lain. Cuman masa setan sejati lari dari seekor anjing doang? Alhasil dengan harga diri yang udah hampir habis, dia berduel dengan si anjing. Jadi gitu guys ceritanya. Cupu banget bejir. Aslinya sih Satania udah sering duel roti gini. Lagi sial aja ketemu sama malaikat kampret. Rapiel sebenarnya punya roti lain buat Satania, cuman syaratnya harus jilat dulu kakinya Rapiel. Matamu. Waktu di kelas Gabriel
Gabriel galau nih, soalnya cuacanya indah banget. Lah cerah gini malah galau. Waktu dia tanya V-nya juga jawabnya, pengen bantai setengah manusia. Kebanyakan nonton Marvel nih bocil. V-nya mau ngajakin makan di kantin. Satania juga mau diajak. Tapi kemana itu si setan? Begitu diikutin, ketahuan si BG lagi makan sendirian di tempat sepi. Beneran memprihatinkan si setan satu ini. Alhasil V-nya ajakin juga lah makan di kantin bareng-bareng. Malah ditolak gara-gara punya roti. Kalau udah gini mah kepaksa setan yang ikut makan bareng mereka. Cuma namanya juga bukan warga bumi, mereka pada bingung cara mesennya. Untungnya ada Satania sih paling ngerti semuanya. Tinggal pencet ini, terus ini jadinya pesen 3 Indomie. Padahal aku maunya nasi goreng. Berkat si iblis so tahu, mereka kepaksa makan seadanya. Lagian pakai sumpit aja nggak becus, pakai so paling tahu segala. Waktu asik makan, Satania ngeliat ada bumbu penyedap. Padahal aslinya itu tuh bubuk cabai yang pedesnya level It's over 9,000! Sebagai malaikat yang paling teladan, mana mungkin Gabriel kasih tahu? Kapan lagi ya kan lihat iblis debus? Udah sih ya pokoknya ngelihat Satania menderita, tapi pas dimakan, enak bejir. Ternyata lidahnya Satania udah nggak normal. Jelas nggak ngaruh mau digimanain juga. Maka dari itu dia kasihin lah bubuk barusan ke mangkuk Gabriel. Berhubung selanjutnya tuh pelajaran tata boga, Gabriel bisa tenang sejenak karena bisa ganjal perut ngegantiin mie over 9.000 yang tadi. Pada dibagi-bagi kelompok, tapi pas ngeliat rosternya sih fix Hell Kitchen. Baru juga mulai Satania udah aneh-aneh ngeluarin ikan import langsung dari neraka. Ini juga si malaikat gadungan. Disuruh bawa sayur kol malah bawa bawang, kentang, sama wortel gara-gara pengen makan kare. Ribet lah pokoknya harus ganti resep atau membernya pada nggak mau diem. Cuman V-nya juga aslinya nggak tega sih kalau harus motong si ikan yang bernama Satania. Alhasil supaya etis biar Satania aja yang motong Satania. Taunya Satania berhasil menghindar, ngebuat Satania diserang balik dan Satania pingsan di lantai. Musingin ujung-ujungnya Satania berhasil dipotong. Yang ikan ya, karena cuma V-nya yang bisa masak, sang chef harus ngatur anak buahnya biar masakannya enak. Tapi apa yang diharapin? Baru aja dilirik, Gabriel malah main-main sama makanan. Ini si Dongo juga malah ngasih gula bukannya garam. Gabriel ngegoreng ikan yang harusnya dibumbuin dulu. Satania nggak kuat nahan sedihnya motong bawang. V-nya ini gimana? Apa gue? Marah-marah terus ntar tua lo. Brak, satu kontestan telah gugur. Masaknya mereka lanjutin berdua, di mana hasilnya adalah makanan terkutuk. Meski makanannya busuk kayak hatinya Gabriel, tetap harus dimakan dong. Nggak boleh sampai mubazir. Rasanya nggak usah dibayangin deh. Tapi Satania kan lidahnya ngaco. Ya dia lahap habis aja semua makanannya. BTW Gabriel kan main game online. Mustahil dong kalau nggak top up. Makanya buat sumber keuangannya dia nyoba kerja sambilan di toko kopi. Kerjaannya gampang kok, cuma jadi pelayan doang. Kalau ada yang dateng jing. Loh, tapi mungkin aja Gabriel gini tuh gara-gara belum biasa di Jepang. Toh namanya juga ke barat-baratan kan. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Alhasil si owner nggak negur dan nyemangatin gadis perantau ini. Dia pun lanjut nanya order si customer dan begitu dapet, tadi mesen kopi susu kayaknya. Panas apa dingin? Aku sih sukanya panas. Ya disuruh tanya ulang lah pesanannya apaan. Idih, ogah banget. Ujung-ujungnya si owner yang nanya ulang. Tadi pesan apa ya mas? Karamel macchiato. Kopi susu matamu anjir. Hari pertama Gabriel kerja akhirnya selesai dan supaya lebih semangat, si owner kasih kopi spesial originalnya. Cuman begitu dicobain, sama aja kayak saset. Tapi Gabriel seneng kok kerja di sini karena kafenya sepi. Udah gitu ini malaikat minta shiftnya sekali doang pula seminggu. Sungguh kesalahan besar mempekerjakan malaikat sesat. Gabriel sih udah kelihatan ya blangsaknya, tapi kalau Rapiel enggak kok. Di sekolah dia jadi murid teladan, yang minus akhlak doang sebenarnya. V-nya jadi penasaran sama si jahil. Alhasil pulang sekolah dia ajakin buat ngobrol-ngobrol di kafe. Rapiel kalau libur biasanya ngapain? Nggak boleh nanya-nanya privasi. Gua tabuk juga loh. Mereka cerita soal hobi-hobinya. Kayak V-nya suka nonton film horor tapi takut sama setan. Kan lu juga setan, mbak? Atau Rapiel suka nonton film dubbingnya beda sama subtitlenya. Anak stres. Usilnya si malaikat bukan main. Pesan makanan pun dijadiin ajang Russian roulette, dimana salah satu kue susnya diisi sama sambal pedes. Kue sus. Untungnya sih si iblis teladan kebagian yang normal. Sedangkan Rapiel, aku juga normal. Tiba-tiba ada wild setan yang lewat di luar. Niatnya mau V-nya ajak makan bareng.
bareng. Lah ilang. Gercep dia soal jahilin si BG mah. Cuman pas dikasihin zongnya, enak juga. What? Kalau tadi ngeliat kerendeman Rapiel, sekarang ada korbannya mau beli kopi ke kafe. Hei anjing, nggak ada angin atau hujan, si iblis langsung dihajar sama Gabriel. Satania seneng dong rivalnya bisa disuruh-suruh. Si owner juga ngebuat Satania bebas pesan apa aja sebagai keramahan Gabriel barusan. Mending mati aja gue mah. Si Merah aslinya nggak ngerti juga sih soal kopi. Ya udah aja asal tunjuk. Yang ternyata mesen kopi spesialisnya si owner. Sudah pede bisa menyajikan kopi dengan tingkat keasaman. Buruan pak durasi. Bilang durasi tapi berantemnya nggak beres-beres. Si malaikat masih ogah ngelayanin pelanggannya. Gue tumpahin juga nih kopi. Buruan woi. Udah lama dikasihinnya. Kopinya nggak enak pula. Jelas si owner mentalnya terkikis abis. Nggak paham sama selera Gen Z. Sialnya si owner kedatangan lagi anak muda. V-nya mesen kopi spesialis pula. Takut dibacotin juga lah si owner. Tapi ternyata V-nya suka loh sama rasanya. Emang dia doang kayaknya yang otaknya masih waras. Musim panas hampir tiba. V-nya ngajakin teman-temannya buat liburan di pantai. Rapiel udah nggak sabar buat liburan. Tapi ini kasihan juga iblis nggak diajakin. Mereka asik diskusi selagi Satania ngedengerin doang. Biar dinotis iblis cobalah kodein mereka. Pergi ke pantai seru kali ya. Free banget nih gue. Tadinya V-nya mau ajak belakangan. Cuman mumpung ada kesempatan Rapiel aja yang deketin dia. Kita nanti bakal ke pantai loh. Oh gitu ya. Udah gitu aja. Lu iblis apa malaikat sih? Lihat betapa traumanya iblis dongok kita. Alhasil Gabriel tolongin. BTW aku juga ikut toh. Udah gitu aja. Malah di finish him. Ujung-ujungnya sih Satania diajakin normal. Tapi ada hal yang harus diselesain dulu, yaitu menghindari remedial. Ya urusan itu V-nya aja lah yang beresin. Sekarang tiba waktunya buat liburan ke pantai. Tapi hujan. Sip cancel. Untungnya ada orang dalam. Jadi tinggal minta ke yang di atas buat ngilangin hujannya. Awas aja lu nanti. Karena udah tanggung mau nggak mau Gabriel ikutan liburan kali ini. Para iblis senang ngeliat keindahan lautan di musim panas. Soalnya kalau di neraka pantainya ginian. Si sesat sih langsung hilang menyiapkan base campnya. Sayang dong udah ke pantai tapi malah jadi anak indoor. Alhasil agenda hari ini ngebuat Gabriel mau main sama mereka. Satania ngajakinnya selancaran. Kecepak. Cuma namanya juga cewek BG jadinya ya. Sekarang V-nya ngajakin main pasir. Tapi bagi Gabriel mah boring banget. Emang sesama malaikat doang yang tahu gimana cara bikin si sesat tertarik. Rapiel kubur Satania ngajakin game pukul semangka pakai penutup mata. Wailah asik nih. Tenang aja. Gabriel kan dikasih penutup mata. Masih kelihatan aja. Semangat banget ini Gabriel yang akhirnya Satania kedapatan trauma baru. Akhirnya sih pada lanjut nyobain semua. Kayak makan es serut, perang binatang laut, atau ngubur orang buat digambarin aneh-aneh. Gantian dong Satania juga pengen. Paling bedanya kali ini ada anjing musuh bebuyatannya datang. Siap-siap buat... Akhirnya jalan-jalan di pantai mereka selesai. Gabriel juga nggak ngira bisa ngedapetin kenangan bahagia main di outdoor. Bahagia sih bahagia, tapi nggak kelupaan juga ngerjain PR dong. V-nya lagi harus ngurus malaikat beban. Meski si iblis baik udah kelewat biasa ngurusin dia, dan lagian pasti bakal nongol satu lagi bebannya. Guys, nyontek PR dong. Alhasil dipanggilin lah bala bantuan yang jadinya V-nya ngajarin Gabriel, Rapiel ngajarin Satania pakai kitab. Lu dendam apa sih sama gue? Anehnya Satania tiba-tiba penasaran sama awal mula V-nya Gabriel temenan. Ya sekalian rehat, V-nya ceritain deh masa-masa dia ketemu dengan gadis cantik layaknya malaikat. Segitunya ya, ngaca woi. Semua berawal di saat V-nya tersesat nyari kos-kosan barunya. Sang malaikat baik tiba-tiba muncul nawarin bantuan. Bentar ini siapa anjing? Satania baru tahu ternyata si kuning dulunya malaikat paling sempurna. Apa lu lihat-lihat? Cerita pun dilanjut dengan Gabriel nganterin V-nya ke kosan barunya yang secara kebetulan mereka jadi tahu masuk sekolah yang sama. Dan setelah mereka sampai, Gabriel polos minta V-nya jadi teman pertamanya. Tamat. Masih pada bingung sih bisa-bisanya gadis cantik non sempurna bisa jadi belangsa kayak gini. Kita kesampingkan dulu perubahan drastis Gabriel, soalnya ada yang lebih aneh lagi. Tiba-tiba muncul astronot cuy di triknya cuaca hari ini. Dia ini namanya Tapris yang udah lama pengen ketemu idolanya. Sayang aja dia nggak tahu sang idola udah jadi kayak gini. Gabriel juga ngerasa familiar sih sama keberadaan Tapris. Duet sini duet. Kasian sial banget hari pertamanya Tapris di dunia manusia. Nggak lama Rapiel ikut nimbrung yang langsung tahu agen SWAT di depannya
Katanya tuh juniornya. Tapi seneng akhirnya nemu salah satu kenalannya. Langsung nanya juga di mana idolanya berada biar bisa betulin kelakuan berandal ini. Ngabrut lah si jahil. Kapan lagi nemu hiburan baru? Cuman siapa yang gak kaget malaikat yang sangat teladan sekarang jadi kayak gini. Kalau nggak percaya ya tinggal dirapihin lah dikit. Tapi shock idolanya sudah hilang, musnah tak bersisa. Tapi nggak mungkin kan Gabriel berubah tanpa alasan. Makanya Tapris nanya-nanya ke Rapiel penyebab senpainya jadi kayak gitu. Kesempatan nih nyatuin dua orang BG. Tapris disuruh ke ruangan kosong buat ketemu iblis penyebab Gabriel sesat. Beraninya kau menemui. Bentar ini kok susah dibuka sih? Hai, pemandangan macam apa ini? Satania kayak biasalah membual. Ngaku iblis paling hebat yang jadi alasan kenapa Gabriel jadi kayak sekarang. Ada bukti juga kok si malaikat udah jadi budak sang iblis. Kok bisa? Marahlah Tapris, makanya ngambil foto barusan buat dijadiin koleksinya. Gimana? Kebodohan mereka nggak ada habisnya deh, yang hasilnya Rapiel puas sama kelakuan ceringnya dua orang polos ini. Mana Tapris nantangin dual kartu pula buat nentuin nasib Gabriel. Rendah banget nasibnya ditentuin game kartu. Ini juga iblis udah kalah masih nggak mau ngasih kartunya. Lihat tuh ada Gabriel. Mana? Yang ujung-ujungnya si junior kalah dari orang bego. Satania seneng banget bisa ngalahin seorang malaikat. Tapi ada juga sih yang lebih seneng dari mereka. Petualangan Tapris di dunia manusia belum selesai, soalnya dia kesasar di sekolah ini. Untung ada iblis baik yang nemuin dia. Meski si malaikat polos sudah kena trust issue gara-gara orang-orang kampret tadi. Cuman begitu dilihat lagi, kayaknya orang di depannya beneran orang baik. Tapris bahagia akhirnya ketemu juga orang waras. Minta jadi teman barunya, soalnya nanti habis lulus dari sekolah surga, Tapris mau masuk sini juga. Sayangnya semua image tentang V-nya hancur lebur karena datang malaikat babi yang mau nyontek PR. Senpai nggak boleh ngerepotin malaikat baik, lah dia kan iblis. Hilang dah tuh suasana akurnya mereka yang bikin Tapris langsung ngacir dari sana. PR dulu ini PR ngabur jen. Malaikat tanya. Kirain Tapris pulang ke surga. Taunya mau nebeng tidur di kosan Gabriel. Bahagia dia bisa tidur bareng idolanya. Tapi tahu sendiri kan keadaannya sekarang kayak gimana. Sedih ngeliat keadaan sempainya sekarang. Alhasil sebisa mungkin dia bakal bantuin supaya Gabriel bisa bangkit lagi. Sayangnya Gabriel mempertegas. Dia nggak mungkin bisa dibikin teladan lagi soalnya V-nya udah ngelakuin hal itu dari dulu. God damn. Emang udah saatnya Tapris nerima kenyataan kalau sang malaikat paling teladan yang dia idolakan sejak dulu udah nggak ada. Cuman sebelum pulang lagi-lagi dia seneng karena dikasih oleh-oleh sama Gabriel. Gak tahu aja isinya tuh sampah. Sekalian aja gitu kan, tolong buangin pas keluar. Harus sabar sih kalau nanganin Gabriel. Meski ada juga yang gak nyerah pengen gangguin si malaikat. Satania bingung gimana caranya menang dari Gabriel. Kemarin aja pas dia jahilin Gabriel dengan ngeganti sendalnya pakai sendal rematik, si malaikat biasa-biasa aja tuh. Loh kok nggak kesakitan sih? Jadi lu yang ganti. Disitulah Satania nemuin iklan jualan barang-barang jahat yang bakal ampuh buat ngalahin malaikat. Satania langsung kepincut pengen beli pistol di iklannya. Otak dulu tuh beli. Besoknya si BG udah siap menembak rivalnya. Pistol yang bisa bikin ketawa brutal korbannya. Oh gitu ya. Ngapain kamu di sini? Di mana ada Satania, di situ aku muncul. Biasa menikmati bualan-bualan bodohnya si iblis. Satania udah siap nih nembakin pelurunya ke Gabriel. Tapi anehnya si malaikat nyerah loh. Bahagianya Satania ngedapetin kemenangan pertamanya. Bentar, harus keren. Tapi tetap aja si BG pengen ngebales semua kejahilan Gabriel. Si sesat terima kok dengan syarat ngecek dulu pistolnya. Takutnya Satania kena scam kan jadi nggak epic. Dor, Satania langsung ngakak brutal. Nggak bisa berhenti ketawa. Gurunya datang juga masih. Meskipun terus-terusan kalah, Satania nggak nyerah pengen ngalahin Gabriel. Gua cabut abis kau. Udah bosen hidup. Lagian kenapa sih si iblis terobsesi sama Gabriel? Nentuin iblis paling hebat. Gue malaikat kocak. Alhasil buat penentuan, Rapiel datang sebagai wasit. Lu ngapain kesini? Di mana ada Satania, di situ aku muncul. Rapiel nyaranin buat adu shogi. Sengaja nyaranin game adu otak buat yang nggak punya otak. Pada setuju-setuju aja, makanya Satania speedrun baca peraturannya. Giliran pertamanya adalah si Dongo yang langsung mindahin Raja ke depan. Offside, Gabriel 2 poin. Satania panik karena nggak nyangka ada sistem poin di shogi. Polos banget ya kamu deh. Alhasil dia pakai formasi menyerang buat bikin Gabriel kena mental. Malaikat gaming kita jelas dong punya strategi, yaitu numbalin 4 pionnya buat ngesaman Blue Eyes White Dragon. Wah curang ini. No, ini legal. Dengan ini Gabriel memenangkan pertandingan. Lagian salah sendiri, nggak ngerti peraturan aslinya. Alhasil dia mundur dulu supaya besok bisa tanding ulang. Keesokan harinya.
Elah, kedongoan Satania nggak berakhir sampai mereka doang. Manusia biasa kayak si KM kelas ini juga jadi korbannya. Si Mbak kepaksa pose kayak gini gara-gara sekarang lagi kelas seni dan kebetulan satu kelompok sama iblis BG. Mau protes juga susah karena nggak bisa ngalahin kebodohan Satania yang pengen ngegambar secara natural. Gabriel sih aman ya sama V-nya meski hasil gambarannya kudu banget jepit rambut doang. Semangatnya Satania turun dong karena si KM nggak bisa kerja sama. Cuman sebagai mode teladan dia nyaranin pakai bantuan objek supaya semangatnya si iblis naik lagi. Aku mau gambar ini, tapi kan disuruhnya gambar teman kelompok. Tinggal tambahin easy. Saking muaknya si KM hampir aja ngikutin kemauan Satania. Untung masih bisa ditahan V-nya yang bikin si iblis nemuin pose impiannya. Tada! Anak setan. BTW kalian penasaran gak sih sama kehidupannya si iblis baik di kala libur? Terpuji banget kelakuannya. Bangun pagi-pagi, buang sampah teratur, gak lupa berdoa ke setan. Yang ini jangan ditiru ya guys. Siangnya juga main di taman nemenin bocil-bocil masa depan bangsa. Gak ada celah deh buat nyari kejelekan V-nya. Beda banget sama malaikat yang molor seharian. Pas malam aja baru hidup buat ngegaming. Keterbalikan sifat ini akhirnya kerasa juga sama mereka. Soalnya begitu masuk bulan baru, pada nggak dapat gaji dari surga atau neraka. Alhasil V-nya curhat sama Rapiel gimana caranya buat jadi orang jahat. Rapiel saranin sih ganti outfit biar orang-orang takut. Mau nyoba ngegaya ala-ala Satania? Skip cringe. Saking galaunya V-nya, si owner kafe kopi sampai keheranan loh. Masa sih coba sebaik ini bisa sampai daun kayak gini? Nggak tega kalau dibiarin gini terus. Alhasil si owner nyoba nawarin buat jadi teman curhatnya. Gimana caranya berbuat jahat om? Anjir, Mbak kayaknya lagi nggak stabil deh. Pokoknya pengen jahat. Si owner pun akhirnya mencoba open minded. Mungkin aja pelanggannya ini lagi penelitian mendalami peran demi pentas drama. Ujung-ujungnya si owner ngasih beberapa saran buat V-nya yang besoknya langsung dia cobain. Kayak hari ini V-nya setelannya acak-acakan, feel like cewek red flag gitu loh. Padahal masih kuning juga tiap hari kayak gitu. Mana kelihatan jahat lah di mata Gabriel. V-nya jadi bingung sendiri. Apa masih kurang jahat kelakuan dia hari ini? Nyoba jahil deh ngeluarin pulpen Gabriel biar tintanya kering. Cuman apaan kelakuan gak jelas barusan? Emang udah rusak kayaknya urat jahat dia. Satu-satunya cara sih bolos kelas, tapi kayaknya bagi V-nya itu keterlaluan deh. Makanya dia mutusin buat skip nyatet materi doang. Lihat aku nggak nyatet satupun. Karena udah nggak kepikiran apa-apa, akhirnya V-nya pun nyerah. Cuman di saat itulah Satania sadar tumben-tumbenan outfitnya V-nya badass. Seketika V-nya merasakan ikatan erat antar iblis, ngebuat moodnya jadi baik kesedia kala meski tetep aja nggak ngaruh ke uang gajinya. Cuman setidaknya V-nya nggak miskin sendirian. Gabriel juga sama, kok tahu sendiri kelakuan malaikat harusnya gimana. Bagi duit dong nying. Ogah banget V-nya minjemin duit ke malaikat sesat. Sayangnya nggak tahu karma atau bukan, V-nya tiba-tiba jatuh sakit. Emang setan bisa sakit ya? V-nya di rumah sebisa mungkin istirahat, berusaha supaya bisa tidur nyenyak. Kayak misalkan dia nyoba ngitung Cerberus yang nggak mau loncatin pagernya. Ngebayangin doang ribet anjir. Sialnya sebelum bisa istirahat, si iblis malah kedapatan dua orang brengskuy. Satania sih baik yang ngebawain roti favoritnya. Au, si anjing. Nggak usah sedih ya, mereka juga bawa hiburan lain kok, kayak monopoli sama badminton. Mending jangan dateng. Alhasil dua penjahat ini V-nya usir dari sana. Kali ini V-nya nyoba tidur dengan menghitung Gabriel baik jahat. Cuman hasilnya sama kayak Cerberus tadi, ujung-ujungnya numpuk depan pagar. Aslinya sih V-nya berhasil tidur dan kebangun gara-gara si malaikat sesat aja. Gabriel datang buat nyoret ngasihin PR ke sahabatnya. Sebelum pulang gak lupa juga Gabriel minta tolong ambilin minum gih. Woi, meski kelakuannya kayak gitu, Gabriel bawa makanan kok buat V-nya. Padahal tahu kan keuangannya lagi miskin. V-nya pun jadi yakin kalau sisi kebaikannya Gabriel belum sepenuhnya menghilang. Setelah sembuh, V-nya Gabriel DKK kedapetan tes interview buat nyiapin diri di masa depan. Satania sih santai soal ginian doang. Nanti kalau gagal remed loh. Si iblis panik apalagi yang ngetesnya nanti si guru bebuyutan. Makanya Gabriel kasihlah buku buat belajar, dimana jadinya begitu hari H bakal siap menyambut si botak. Nggak tahu aja isi bukunya tentang hal-hal yang harus dihindari. Interviewnya bakal dua orang dan baru juga masuk suasananya sungguh mencekam. Bak layaknya interview kerja beneran. Ya what's up guys? Anehnya bapak botak nggak marah loh ngeliat kelakuan iblis BG. V-nya berharap dia bisa nambal kerendemannya Satania. Coba sebutkan dulu nama kalian. Lu dulu lah botak. Bener-bener aneh kelakuan Satania nggak diindahkan sama Pak Saitama. Cuman hal ini malah bikin V-nya makin ngeri. Takut nanti setelah interview bakal dihukum sama Pak Botak. Satu-satunya cara ya bikin image positif ngelebihin minusnya Satania. Coba sebutkan alasan kalian ingin bekerja di sini. Layaknya siswi teladan
Dan si iblis baik ngejawab pertanyaan dengan sempurna. Tenang aja, Satania ngerti kok harus ngapain. Ya duit lah tak. Abis dah mereka, V-nya aja sampai nggak bisa mikir gara-gara sibuk cari solusi. Cuman ini yang bikin masalah masih aja pasang muka pede. Udah keluar gua abisin kau. Nggak lama akhirnya interview mereka selesai juga. Itu yang dongo. Apa pak? Jir sadar. Bisa sini dulu sebentar? Selagi iblis dongo kena siksaan, Gabriel juga sama tersiksanya gara-gara bokeh. Gaji dari surganya sedikit doang. Nasib baik dia didatengin sama si KM kelas. Ngobrol-ngobrol dikit nanyain masuk ekskul mana, yang ternyata si KM ikutan ekskul memasak. Gas, aku join. Tentu saja kesempatan sebaik ini tidak disia-siakan. Gabriel juga harus bersyukur karena orang-orangnya pada baik. Pokoknya serahin soal makanan sama teman barunya. Request all you can eat ngab. Ngelunjak si anjir. BTW baru ketahuan juga loh si KM kelas namanya Machiko. Ya lagian gak ada yang manggil namanya gara-gara dari SD terus-terusan jadi KM kelas. Dan saatnya dua Kamen Rider kita Henshin. Gabriel bener-bener dimanjain. Dikasih ramen lah, parfait lah. Pokoknya sikat aja. Saking enjoynya dia gak peduli mau diapain juga. Mana porsi selanjutnya? Bener-bener gak nyangka di saat finansialnya krisis bisa dapetin kenikmatan kayak sekarang. Mbak Machiko, apa lu SKSD? Aku jamin kamu masuk surga. Anjay, surga lewat orang dalam. Kalian juga termasuk. Siap yang mulia. Pokoknya surga bakal terjamin asalkan kemauan Gabriel terpenuhi. Dengan ini Gabriel pun jadi join ke ekskul tukang icip-icip. Ekskul masak woi. Balik ke Satania yang dibebasin sama si botak. Sayang aja cuacanya hujan dan dia nggak bawa payung. Jelas Rapiel siap memberikan bantuan. Tapi curigalah si setan. Pasti ada belakangnya nih malaikat bejat. Ujung-ujungnya Satania join sih meski waspada total. Pikirannya benar-benar negatif, takut dijahilin sama si malaikat. Ternyata itulah yang jadi kejahilan Rapiel. Bikin negatif thinking si iblis supaya bisa lihat ekspresi lucunya. BTW nggak kerasa udah beberapa bulan para malaikat iblis ada di dunia manusia dan udah tiba waktunya merayakan hari Natal. Tapi yang ini kok semangat banget sih? Maaf, aku beriman. Tiba-tiba si Dongo nelpon gara-gara lagi semangat karena hari ini ideal banget buat bikin chaos. Diem situ gue OTW. Udah rapat sama raja iblisnya. Nggak lama Satania datang, tapi kok gelap ya? Selamat Natal! Satania langsung disuruh masuk dan dikasih jampe-jampe biar nurut ikut ngerayain. Sebisa mungkin jangan sampai Satania ngerusak acara hari ini. Bentar, kok ada yang aneh ya? Kita cuma mau makan-makan kok, ya kan? Emang iya ya? Nurut aja. Biar lebih meriah, Rapiel nyaranin buat ganti kostum tema Natal. Untung aja V-nya bikin banyak kostum, cuman gak gini juga bejir. Kok gue kayak dibegoin ya? Perasaan aja kok, perasaan. Biar perhatiannya Satania kealihin, dia disuruh ngedekor kue. Malah dimakan santanya. Ya udah aja diganti hiasannya. Alhasil pikiran waras Satania mulai ingat kalau hari ini adalah you bikin coklat. Gaskeun! Karena kuenya udah beres, sekarang tinggal nelpon si malaikat gagal. Baru Satania sadar hari ini tuh Natal. Ogah banget ngerayain harinya para malaikat. Ujung-ujungnya si setan diikat biar diam sekaligus dipaksa ngeliat makanan favoritnya dimakan anjing. Gabriel yang baru datang mah bodo amat asalkan bisa dapat wish. Satania protes. Masa dia doang yang kesiksa? Alhasil dia niatin bakal ngancurin bumi. Jeleb. Maaf nggak kena. Supaya Satania bisa diem, pawangnya yang bertindak. Berusaha hipnotisi BG dengan kata-kata manisnya. Fix sudah nggak kondusif sih ini pesta, makanya Gabriel mau kabur. Jeleb. Santai apa setan? Seperti biasa kalau abis Natal ya datang tahun baru. Rencananya pada mau ke kuil buat berdoa. Kan bagus aja gitu malaikat berdoa ke Tuhan yang lain. Malaikat sesat tapi setidaknya masih berakal daripada si BG yang pakai yukata. Beres Satania ganti skin, mereka udah nyampe di kerumunan manusia. Untungnya V-nya bisa nyelamatin Gabriel yang tenggelam di lautan manusia. Baru mau gue tiup. BTW para iblis doanya sih ya asal-asalan doang. Jelas beda sama malaikat sampai ngasilin sinar dewa. Untung aja nggak bikin pengunjung heboh soalnya masih banyak hal kan yang bisa mereka lakuin. Judai lotre tahunan misalkan. Udah pede menang sih sesat soalnya udah nelpon orang dalam. Gua sita duit gue. Mereka juga ditawarin minum sama penjaga kuil. Tapi tiba-tiba Gabriel jadi gila. Gabriel error abis minum sake manis barusan. Ngebuat dia ganti skin malaikat siap niup sangkakala pas tahun baru. Untungnya sangkakala nggak ditiup sih meski tetap aja bikin heboh karena ada benda asing di langit. Berhubung libur tahun baru belum beres, para iblis dan malaikat mutusin pulang kampung ke alam mereka. Gabriel udah siap
banget pakai skin baiknya supaya bisa nipu cukai surga. Lah di surga ada cukai? V-nya pun nge-teleport mereka ke pertigaan surga neraka yang simple banget ya. Sebelum ke surga, dicek dulu profil sama barang bawaannya Rapiel Gabriel. Sama lu siapa ya? Aku malaikat ini. Nggak mungkin lah cukai sebodoh itu yang akhirnya Satania diseret dari sana. Kurang pelicin kali. Waktu pemeriksaan barang sih Rapiel aman ya, beneran bawa oleh-oleh. Beda sama si sesat bawa kue kok isinya klang klang klang. Ini apa ya? Shireng. Hampir semua barang Gabriel disita sampai sisa laptop kesayangannya. Gabriel akhirnya bilang dia bawa laptop supaya bisa bantu manusia di surga. Oh di surga juga udah ada PC kok. Anjing, rungkatlah Gabriel soalnya bakal bosen di surga. Sesampainya di sana, Gabriel sama Rapiel misah buat pulang ke rumah masing-masing. Si sesat sih langsung disambut sama adik lucunya. Gabriel entah kenapa ngerasa was-was takut sama kakak dia. Cuman untungnya seisi rumah lagi kosong, jadinya bisa seenaknya di rumah. Padahal Haniel sang adik sedih si kakak nggak merhatiin dia. Alhasil biar Haniel happy lagi, Gabriel bakal nemenin dia main kuda-kudaan. Tapi baru juga 1, 2. Ya, kudanya dipanggil sama Tuhan. Haniel main segala macam, main karet, main juggling, main karambol. Pokoknya game-game jadul semua lah. Haniel juga nggak lupa ngasih makanan ke kakaknya. Nih kacang lebus. Gua harus pergi dari sini. Di tempat lain, Rapiel udah sampai ke rumahnya. Wah ini Mas Sultan. Sampai ada pelayannya segala nggak tuh? Malahan jadwal kegiatan aja disiapin khusus buat Rapiel. Dan jadwalnya sekarang si Jahil disuruh mandi sama pelayannya. Ayo saya bukain. Mau ditampol apa dibogem? Tapi kan ini sudah menjadi tugas saya. Keluar nggak? Kepaksa si pelayan nurutin perintahnya. Meski senang juga sih udah dibentak. Gak ada gitu yang normal di anime ini. Nggak lama Satania dibebasin petugas. Itu juga gara-gara ada si iblis baik bikin alibi. Dan sama kayak para malaikat, mereka pisah buat pulang ke rumah. Keluarga Satania kayaknya sultan juga deh. Rumahnya aja sebuah kastil. Pengennya sih gitu. Anehnya panggilan terhadap maid dari sang ayah nggak ada yang nyaut. Apakah mungkin ada hal buruk terjadi? Kita nggak punya pembantu beh. Oh iya papa lupa. Ketahuan sih ini keluarga sama nggak beresnya kayak Satania. Toh rumah mereka sebenarnya juga cuma toko kue. Fix langsung cabut gue pas gede. Hidup kamu berat ya dek. Sementara itu V-nya kayaknya punya keluarga yang normal. Si iblis baik udah kangen sama peliharaannya yang dulu dia temuin waktu lagi hiking. Tapi yang V-nya temuin adalah sebuah monster gede. Kaget lah hewan imut tadi jadi kayak gini. Disuruh sama si ibu buat ngajak jalan-jalan peliharaannya pula. Alhasil ya udah V-nya iyain permintaan ibunya. Ayo Jeffrey kita pergi. Tapi baru juga keluar udah nyeret majikannya pergi. BTW Satania juga punya peliharaan kok. Calon Raja Iblis Don't Go kayak dia jelas peliharaannya keren, yaitu naga kecil. Ya setidaknya imut lah kalau dibandingin sama yang bakal dateng. Semburan apinya aja beda jauh sama punya Satania. Ayo Charmander, jangan kalah darinya. Mending turu. Beberapa hari kemudian Gabriel sama Rapiel dipanggil sama kepala sekolahnya dulu yang begitu bercahaya. Disuruh laporan udah ngapain aja di dunia manusia. Boleh-boleh aja sih, cuman buat awalan. Silau go. Oh maaf. Laporannya Rapiel normal. Dia bilang emosi manusia bisa berpengaruh pada hal yang akan terjadi selanjutnya. Sedangkan Gabriel laporan, saya sudah menyelamatkan negara. Wanjir, si sesat cerita dia udah membantu warga bertahan dari serangan teroris dan berhasil membuat negaranya merdeka. Gabriel juga cuma perlu senyum dari masyarakat kok sebagai bayarannya. Nah dari situ tinggal nunggu update level pak buat kelanjutannya. Bagus, saya akan tambahkan uang jajan kalian. Pulang dari sana, 2 berprestasi kita ada di kamar Gabriel. Agak bosen sih, nggak ada yang bisa dilakuin. Beli makan yuk, mager. Saking gabutnya sampai main game gaja anjir yaitu lomba wajah jelek. Untungnya Rapiel kedapatan telepon dari Satania, jadinya Gabriel semangat karena ada samsak yang bisa dia hajar. Udah biasa juga kan Satania dijailin, makanya hari ini dia waspada banget ngelindungin roti melonnya. Gak pengen dicuri lagi sama anjing setan. Dia tunggu. Hai. Rapiel muncul sih biasa, tapi kok si anjing gak nongol-nongol ya. Ternyata dia ditangkap polisi hewan. Gak pakai mikir, Satania langsung ngejar si anjing. Dia nggak mau musuh bebuyutannya dikandangin gitu. Baiknya. Gue iblis jahat. Cuman masalahnya sekarang si anjing harus dikemanain. Soalnya kosannya Satania nggak ngebolehin ada peliharaan. Satania cobalah nelpon ayahnya. Beh minta duit buat pindah. Anjing lo nggak diizinin. Ya suruh siapa suka belanja barang-barang aneh toko online. I know that feel bro. Palingan solusi lainnya cari pemilik baru atau kasihin ke petugas hewan. Cuman Satania langsung pergi dari sana. Nggak mau
mau pisah sama si anjing yang sekarang jadi bestie, Satania mulai berpetualang mencari tempat tinggal demi si anjing. Seberat apapun situasinya, Satania lewatin bareng si anjing. Gak perlu khawatir juga sih, lagian stalkernya kan udah masang GPS di HP-nya si iblis. Cuman kayaknya Gabriel kedapetan ide deh buat bantuin Satania. Makanya nggak lama abis disusulin V-nya Rapiel, Satania dikabarin ada kosan yang mau nerima peliharaan. Selesai deh masalah anjingnya Satania. V-nya sama Rapiel lanjut ngopi apa ngopi. Tapi tumben Gabriel kerja, alasannya ya soal kosan tadi yang ternyata pemiliknya tuh si owner cafe kopi. Minta dikasih kamar dengan bayaran si malaikat bakal nambah shift kerjanya. Jadi 2 kali seminggu? Oh iya cukup tahu. Tapi bener-bener nggak nyangka loh, Gabriel yang biasanya ngegangguin Satania malah bantuin dia. Di tempat lain, Tapris ada rencana mau datang lagi ke dunia manusia, soalnya dulu kan gak dapet ilmu apa-apa. Sekarang si Junior udah lebih tenang dari sebelumnya, meski tetap katro soal teknologi. Pencet dulu anak kampung, makanya di sepanjang jalan Tapris tulis semua yang dia temuin. Gak sengaja dia nemuin internet gratis di perpustakaan. Langsung keingetan sama Gabriel yang terobsesi sama internet. Alhasil demi bisa bantuin sampainya, Tapris bakal belajar soal internet. Cedak. Tapi begitu depan PC, chipsetnya Tapris ngeheng. Gak tahu harus gimana. Yang dia tahu cuman ini doang, yaitu hamster. Mouse block. Tapris coba gerakin mouse-nya sampai ke icon internet dan tada, Tapris berhasil internetan. Lah kok nggak berubah sih? Karena Tapris heboh sendiri, ujung-ujungnya dia didatengin sama mbak petugas kalau mau nanya sesuatu. Disaranin deh buat belajar dulu dasar-dasar komputer biar bisa jagain data nggak kecuri hacker. Cuman baru juga buka dikit, lock. Untungnya Tapris nggak gampang nyerah. Jadinya dia cerita ke sampainya udah belajar apa aja. Terus udah bisa apa lu? Bahasa C sama PHP. Gantiin kominfo aja nggak sih? Tapris pun pamitan pulang. Cuman sebelum pergi dia baru ingat kalau katanya kakaknya Gabriel besok bakal datang ke dunia manusia. Gabriel bener-bener panik. Tapi siapa sih sebenarnya kakaknya dia? Rapiel ceritain aja kakak Gabriel bernama Zelel. Malaikat paling teladan di surga. Si sesat takut sama sang kakak soalnya sifat dia strict banget. Biar pasti kalau ngelihat adiknya jadi malaikat gagal, bisa-bisa berujung kiamat. Alah, lebay ya kan? Anjir yang bener cok, nggak ada pilihan lain, Gabriel pun ngeluarin trompet sang kakak lah. Zelel sang kakak emang divine banget kayaknya, sampai manusia aja nggak bisa ngelihat dia. Sesampainya di kosan Gabriel, dia disambut sama adik lucunya. Siapa lu? Ih kakak pura-pura lupa gitu deh. Rencana si sesat mau manja-manja biar hati si kakak luluh. Udah berpengalaman lah di dalam game. Cece minta buff, kakak minta gold. Gabriel juga nggak lupa bawa Rapiel sama V-nya sebagai support. Cuman kalau ditanya kebaikan si malaikat apa aja? Iya itu baik banget. Rapiel jelas senang ngeliat si iblis baik masang muka kesiksa. Dia juga ngasih testimoni kok baiknya Gabriel kayak gimana. Contohnya aja kamar dia sekarang yang rapi banget meski ada suara dari dalam lemari. Wow, taulah ya siapa yang ada di dalam sana. Soalnya si Dongo nggak mau kerja sama, ya Gabriel kasih sihir tidur aja. Itu fisik boy. Disitulah sihirnya. Gabriel terus-terusan menjilat si kakak sampai V-nya aja nggak kuat ngebohong kayak gini. Lu kan harusnya jahat blok. Zelel terus dibaikin, dikasih kopi, dikasih sayang, dikasih Satania yang keluar dari lemari. Ini musuh aku kak. Si anjir nyalahin orang. Cuman mau ngelak juga percuma karena si kakak dari awal udah tahu kelakuan Gabriel yang udah sesat. Alasannya datang pun mau ngecek doang segimana rendahnya ini malaikat. Kurang lu nipu. Lu juga nipu cok. Nggak ada pilihan lain. Gabriel loncat dan sujud minta maaf. Pas si kakak mulai lengah, Gabriel serang si kakak. Setsung. Alhasil Gabriel langsung diteleport pulang sama sang kakak. Sampai seminggu kemudian Gabriel akhirnya balik ke dunia manusia dengan aura yang sangat agung. Kena reset pabrik kayaknya. Gabriel kembali lagi jadi malaikat teladan. Sensei botak aja sampai terharu ngeliat Gabriel. Gak cuman guru botak, si KM kelas yang kedapetan piket cuci kamar mandi aja keduluan sama Gabriel. Satania gelis sih sama si malaikat yang sekarang. Emang dia bisa dijadiin babu. Mau disuruh apapun bakal nurut, cuman kesel aja selalu ikut campur urusan orang. Satania nggak boleh makan manis terus lah ngatur. Malahan tukang scam acara TV favorit aja sampai Gabriel eksekusi, gila. Sedih lah pokoknya ngeliat temannya jadi baik. Alhasil Rapiel saranin buat bikin jadi sesat lagi si malaikat. Malamnya Gabriel nemuin game di laptop. Sama kayak awal-awal, cuman sayang kali ini udah nggak ngaruh bagi dia. Kaget dong para stalker Gabriel nolak game. Baru Gabriel masang barrier supaya nggak ada yang bisa denger percakapan mereka. Si malaikat aslinya masih sesat, cuman acting doang biar nggak ketahuan Zelel. Tapi Gabriel tidak tahu kalau
itu semua tidak berguna di hadapan malaikat terkuat. Zalel dengan gampang ngancurin barrier barusan, siap buat bawa Gabriel lagi ke surga. Yang lain protes lah, nggak mau teman sesatnya tobat. Guys, ini jangan ditiru ya. Gabriel juga nggak mau pisah sama teman-teman berharganya. Pas gini aja bawa temen. Ujung-ujungnya si kakak terharu ngedengar kata-kata barusan dan dibolehin tinggal di dunia manusia. Dengan satu syarat, si kakak juga ikut tinggal di sini. Hore! Gimana? Dengan ini hilang kebebasan Gabriel. Satania seneng dong rivalnya kesiksa di sini. Proteslah Gabriel yang ngebuat rotinya si Dongo jatuh dan muncullah anjing kesayangan. Nggak disangka Zalel takut banget sama anjing, tanpa basa-basi langsung logout dari sana. I win. Prinsipnya Gabriel buat terus di jalan kesesatan nandain selesainya alur cerita anime Gabriel Drop Out. Emang ya yang namanya ketagihan itu jahat, malaikat aja bisa jadi berubah drastis. Tapi kalau ketagihan nonton Nero sih gak apa-apa. Minimal upload sehari 3 kali. Lancang kau.